Coba ceritakan bagaimana tanggal 8 sampai akhirnya saudara berangkat ke Jambi. Waktu itu tanggal 8 saya ada di kosan dan kebetulan baru bangun itu sekitar jam tengah 6 sore. Jam 7 malam lewat itu Bang Daden nelpon saya menanyakan, Reza kamu di mana? Katanya gitu. Saya bilang saya ada di kosan. Daden itu siapa? Daden itu setahu saya ajudan Pak FS. Oke, terus? Menanyakan kamu di mana? Saya di kosan Bang. Langsung beliau juga, Bang Daden juga sempat nanya, apakah kau ada megang senpi nggak aja? Katanya gitu. Bagaimana? Ada megang senpi atau tidak? Oh, oke. Megang senpi, saya bilang tidak ada Bang. Saya bilang, kan kalau senjata api, senpi, itu cuma pas kami piket aja. Nggak pernah kami bawa, tinggal di pos penjagaan. Karena itu barang inventaris. Oh gitu ya. Yaudah nanti kau langsung ke biro propos ya. Pada waktu Daden menghubungi kamu, dia bilang bagaimana? Dia bilang langsung, oh yaudah nanti kamu langsung ke biro propos Mabes. Oke. Ada yang nunggu. Ada yang nunggu, tidak diketahui siapa? Belum tahu. Oke, singkat cerita terusan saudara ketemu Daden, sempat ketemu Bang Daden di Saguling. Gara-gara saya mau ngambil pakaian PDL saya di laundry. Ketemu di Saguling, di situ dia tanya, kok belum pergi ja, katanya. Saya PDL saya di laundry Bang, saya bilang gitu. Terus tuh masih lama enggak, katanya. Enggak Bang, bentar lagi kok, udah siap kok, saya bilang. Tukang laundry saya sudah telepon tadi. Ya udah, lu ada samping enggak, katanya. Langsung meriksa dari pinggang sampai kaki. Terus tuh dia sempat nyuruh juga buka bagasi motor, katanya gitu. Dia buka, digeledah, nggak ada. Oke, terus tuh dia sempat langsung nyuruh, yaudah buruan deh ambil PDL-nya biar langsung ke biro propos. Cepet ya, buruan sudah ditungguin tuh, katanya gitu. Kalau sampai sana kabarin gua lagi, katanya gitu. Oke, kemudian saya langsung berangkat ke Mabes. Sampai Mabes saya nanya ke piket penjagaan biro propos. Saya bilang, Bang izin saya ke sini disuruh ajudan Pak Ferdi Sambo, Bang Daden. Oh yaudah langsung naik ke lantai 3 aja ke ruang pemeriksaan. Saya naik ke lantai 3, cuman di sana ada beberapa ruang pemeriksaan, jadi saya tidak tahu, saya turun lagi ke lantai 2, saya telepon Bang Daden langsung bilang, oh ya tunggu. Pas itu dimatiin teleponnya via WhatsApp, dia ngirim nomor anggota juga, terus senior saya juga itu nemani saya. Dia bilang, oh yaudah naik ke lantai 3, ntar aku disamperin, saya nunggu, duduk di lantai 3, turun ke lantai 1, duduk lagi dekat penjagaan biro propos, pindah lagi ke kantin biro propos, duduk lagi, nunggu lagi, baru masuk ke dalam satu ruangan. Saya tidak tahu ruangannya. Di situ saya bertemu dengan Pak Beni Ali. Beni Ali, jam berapa itu tepatnya saudara ketemu dengan saudara Beni Ali? Saya kurang pasti ingatnya yang mulia, tapi jam 8 lewat setahu saya. Jam 8 lewat. Siap. Oke, kemudian di situ Beni Ali menanyakan terlebih dahulu apakah saya adik kandung dari almarhum, katanya, adik kandung dari Nofriansah Yosua. Ya. Saya bilang, siap, ya jenderal, saya bilang. Terus tuh, abang kamu telah almarhum. Saya terkejut, terus tuh jenderal tersebut mengatakan kronologinya, menceritakan semuanya. Saya hanya cuma terdiam. Terus bentar, kronologinya itu apa saja? Kronologinya bisa diulangin. Dia menceritakan bahwa sepulangnya Ibu Putri dengan abang kamu Nofriansah Yosua dari Magelang menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta, Ibu Putri naik ke atas ke rumah kediaman beristirahat, lalu abang kamu masuk ke dalam kamar ibu, melakukan pelecehan seksual, terus tuh sempat melakukan pengancaman, ibu berteriak dan didengar oleh beberapa ajudan. Tetapi saat itu yang merespon adalah Richard. Mungkin abang kamu panik, keluar lari dari kamar Ibu Putri, sempat berpapasan dengan Richard, dan Richard sempat menanyakan, ada apa bang? Tapi abang kamu tidak merespon pertanyaan Richard, dia merespon dengan memberikan tembakan. Dan beruntungnya Richard bisa menghindar, lalu Richard membalas tembakan tersebut dan mengenai dada abang kamu, sehingga abang kamu sempoyongan, tidak karuan, menembak secara brutal, jatuh dan meninggal dunia.
Oke, terus setelah saudara mendengarkan cerita itu, bagaimana respon saudara? Siap. Sedih, yang mulia. Sedih. Terus apalagi yang disampaikan oleh Beni Ali? Terus sampai saat itu Pak Beni Ali menceritakan lagi bahwa saat ini abang kamu akan dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dilaksanakan otopsi. Nah, dan kamu nanti bisa ke Rumah Sakit Keramat Jati juga untuk melihat abang kamu. Oke, terus setelah itu apa yang dilakukan? Saat itu saya masih menunggu lagi, setelah Pak Beni Ali keluar saya menunggu lagi, yang mulia. Menunggu, oke. Menunggu, lalu saya saat menunggu sekitar berapa menit, setengah jam mungkin, yang mulia, saya masuk ke dalam satu ruangan lagi, itu ada Pak Beni Ali lagi, ada Pak Sesro Propos, lalu ada Pak Hendra Kurniawan, ada Kayanma, dan ada Pak Leonardo Simatupang. Okay. Di ruangan tersebut Pak Beni Ali kembali lagi menceritakan kronologi yang sama waktu itu saat bertemu dengan saya berdua saja. Cerita yang sama tadi diulang lagi? Siap. Oke, terus? Setelah dari situ saya keluar lagi dari ruangan itu, kembali ke ruangan yang awal saya bertemu dengan Pak Beni Ali, menunggu lagi sekitaran jam 11 lewat baru saya bisa berangkat ke Keramat Jati. Bersama siapa saudara berangkat ke Keramat Jati? Bersama Kayanma, didampingi Kayanma saya. Bersama dengan Kayanma Salim. Siap. Setelah itu sampai di Keramat Jati? Saya menunggu lagi sampai sekiranya pukul 03.20 pagi. Oh, sampai 03.20. Oke, terus? Saat itu saudara Salim masih mendampingi saudara? Masih. Masih, terus? Saat itu saya meminta izin sama Kayanma saya bilang sebelum pukul 03.20 sebelum dokter forensik keluar dari ruangan, saya sempat minta izin sama Kayanma saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali? Coba kamu tanya sama propos yang bertanggung jawab di sini, katanya begitu, yang mengamankan sini. Terus tuh saya tunggu dokter forensik keluar, saya menanyakan sama dokter itu, beliau nanya, Bapak adiknya almarhum ya? Benar dokter, saya adik kandungnya. Oh ya, ini otopsi baru selesai 20 menit yang lalu. Sekarang sedang dilakukan pembersihan terhadap luka-luka pada almarhum karena ada beberapa lubang bekas tembakan. Saat dokter itu berkata demikian, ada pangkat kombes yang menepuk bahu dokter tersebut. Saya lupa namanya, yang mulia. Terus tuh kombes tersebut mengatakan cukup dok, lalu menarik keluar dari pintu lobi. Mereka berdua mengobrol, saya tunggu lagi, saya samperin dokter tersebut, saya bilang, izin dokter, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum untuk terakhir kalinya? Dokternya bilang, boleh, kan kamu, bapak kan saudara kandungnya, terima kasih dok. Dokter itu keluar, pergi, saya nunggu beberapa menit, baru saya menghadap sama kombes propos tersebut, saya minta izin, tapi saat pertama kali saya minta izin, propos itu, dibilangnya, dah tunggu dulu sini dulu ya, katanya. Beliau masuk, berapa lama saya kurang tahu, keluar lagi, saya minta izin lagi, masih belum diperbolehkan, karena alasannya katanya masih lagi disuntik formalin. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin, ada yang live Instagram dalam ruangan ini, live YouTube, Majelis Hakim. Mohon kepada teman-teman di sini, sesuai dengan ketentuan di KUHAP, setiap saksi dilarang saling berhubungan. Tolong jangan disiarkan secara live, atau kami keluarkan dari sini. Untuk aparat keamanan dalam, tolong diperiksa semua siapa yang masih live. Lanjutkan saudara saksi. Setelah Bapak Kombes itu bilang sedang disuntikan formalin, saya menunggu lagi. Saya lihat ada anggota yang membawa tabung formalin sudah selesai. Saya tanyakan lagi sama Kombes tersebut, saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali? Tunggu sini ya. Beliau masuk, nah itu masuknya yang terakhir itu lumayan lama yang mulia. Terus beliau keluar lagi, saya tanyakan lagi, saya minta izin lagi, izin komandan, apakah saya boleh? Saat itu dibilangnya, udah kamu tunggu sini aja, itu celananya lagi dipakaikan. Itu yang bilang sampaikan begitu siapa? Kombes tersebut. Kombes tersebut yang saudara tidak tahu namanya. Siap. Oke, kemudian?
Itu lagi dipakaikan celananya, udah kamu tunggu sini aja. Bentar lagi selesai. Nah, saat beliau ngomong begitu, saya sedikit marah, Yang Mulia. Saya bilang, saya kan adik kandungnya satu-satunya di sini, Komandan. Saya keluarga satu-satunya yang ada di Jakarta. Bahkan saya masuk untuk pakaikan almarhum yang terakhir kali, Komandan. Saya bilang, udah kamu tunggu sini aja. Izin Komandan, saya ingin pakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali. Ya udah nggak tahu, saya nggak tahu. Tanyakan saja sama tim forensiknya. Terus beliau pergi. Oke. Kapan tepatnya saudara memberikan keterangan, memberikan kabar kepada keluarga kalau abang saudara sudah meninggal dunia? Itu malam jam 9 lewat, saya lupa Komandan. Ya. Kepada siapa saudara menghubungi? Pertama kali sama Kak Yuni. Pada? Kak Yuni. Kak Yuni. Ya. Terus kapan saudara terhubung dengan orang tua saudara? Hari itu saya tidak ingat jamnya, Yang Mulia. Tidak ingat jamnya, tapi pada saat itu kemudian orang tua saudara Ada bapak. menghubungi Ya, bapak. saudara. Iya. Apa yang disampaikan oleh bapak saudara? Saya sampaikan awalnya saya tidak ngasih tahu, saya cuma bilang abang sudah meninggal. Cuman mungkin saya putuskan nanti ada kabarin lagi Pak ya kalau sampai Jambi, saya bilang gitu. Yang Mulia terus tuh bapak mungkin karena penasaran nelpon terus, saya sempat juga angkat lagi, saya bilang ya abang meninggal tembak-tembakan. Tapi saya cuma sampai itu aja Yang Mulia, saya bilang.